Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Talk Show Kelompok 2 yang akan membahas tentang tawasud dan uhuwah. Bersama saya Arkin Al-Hasani sebagai pembawa acara dan keempat bintang tamu yang bernama saya atas nama Andi Muhammad Farid Naufal Al-Ghani sebagai narasumber pertama yang akan menjelaskan tentang apa itu tawasud. Saya Ina Mardia sebagai narasumber kedua yang akan menjelaskan tentang apa itu uhuwah dan jenis-jenisnya. Saya Ahmad Al-Ghifari sebagai narasumber ketiga yang akan menjawab beberapa pertanyaan tentang tawasud dan uhuwah. Saya Anissa Zahra sebagai narasumber keempat yang akan menarik kesimpulan dari materi ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber pertama tentang apa sih itu tawasud. Baik, saya akan menjelaskan tentang tawasud. Tawasud secara bahasa berasal dari kata wasat yang berarti baik, tengah, dan seimbang. Ini artinya seseorang yang bersifat tawasud pasti akan menempatkan dirinya di tengah-tengah suatu perkara. Adapun tawasud ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama, tawasud dalam bidang akidah. Tawasud dalam bidang akidah menetapkan beberapa hal. Salah satu diantaranya ialah memurnikan akidah dengan cara membenarkan dan meluruskan dari pengaruh akidah yang sesat, baik dari dalam maupun luar Islam. Yang kedua, tawasud dalam bidang syariah. Tawasud dalam bidang syariah ini mempertimbangkan beberapa hal. Salah satu diantaranya ialah berpegang terhadap Al-Quran dan hadis sesuai ketentuannya. Yang ketiga, tawasud dalam bidang akhlak. Tawasud dalam bidang akhlak ini berpegang dan mementingkan hal-hal penting. Salah satu hal-hal penting itu ialah selalu menanamkan rasa aman dan tentram pada diri sendiri dan terhadap masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang uhuwah yang akan dijelaskan kepada narasumber kedua. Saya akan menjelaskan tentang apa itu uhuwah. Uhuwah dalam bahasa Arab ialah masdar atau aku yang berarti persaudaraan, baik itu saudara sesusuan, saudara seibu, saudara sekandung maupun saudara seayah. Uhuwah adalah salah satu konsep Islam tentang persaudaraan. Adapun hukum ajaran uhuwah di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermakna sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapatkan rahmat. Di dalam Islam, uhuwah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama uhuwah diniyah, yang kedua uhuwah wataniyah wan nasab, dan yang ketiga uhuwah basyariyah atau insaniyah. Uhuwah diniyah adalah uhuwah yang didasari atau dilandasi oleh keimanan yang sama. Misalnya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Adapun tujuan dari uhuwah ini ialah untuk memperkuat kedamaian dan ketentraman antar sesama muslim. Yang kedua, untuk memperkokoh dan menumbuhkan rasa solidaritas atau kepedulian antar sesama muslim. Dan yang ketiga ialah untuk memperkokoh dan yang kedua ialah uhuwah wataniyah wan nasab. Uhuwah wataniyah wan nasab ini berarti persaudaraan yang dilandasi dalam bingkai berbangsa dan setanah air dalam suatu negara. Tujuan dari uhuwah ini ialah yang pertama untuk memperkuat tali persatuan dan kesatuan berbangsa dan bertanah air. Yang kedua, untuk menumbuhkan kesadaran bela negara, dan yang ketiga untuk menumbuhkan sikap patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Adapun jenis yang ketiga ialah uhuwah insaniyah atau basyariyah, yang berarti persaudaraan yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan, yang artinya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna untuk memanusiakan manusia yang lain. Tujuan dari uhuwah ini ialah yang pertama memanusiakan manusia lain, dan yang kedua membuat manusia adalah merasa bagian dari manusia itu sendiri, dan yang ketiga ialah untuk menghargai perbedaan karakter masing-masing individu. Sekian dari penjelasan saya.
cara membiasakan sikap tawasud ada tiga. Yang pertama, menghindari perbuatan atau ungkapan ekstrim saat menyebarluaskan agama Islam. Yang kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Yang ketiga, menjaga prinsip kekeluargaan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Ngade Sibolo. Bagaimana cara melakukan pendekatan ukhuwah agar dapat tegak dan utuh? Agar ukhuwah dapat tegak dan utuh diperlukan 4 yang penyangga. Yang pertama, ta'aruf, yaitu saling mengenal. Yang kedua, tafahum, yaitu saling memahami. Yang ketiga, ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Dan yang keempat, tawakul, yaitu saling memberikan jaminan sehingga menimbulkan rasa aman. Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara ini, alangkah baiknya jika narasumber keempat menjelaskan kesimpulan dari acara kita. Kesimpulan tentang nilai-nilai pendidikan dalam konsep tawasud, di mana banyak problematika yang ada di dunia dengan banyaknya golongan atau aliran-aliran yang berbeda paham, baik ekstrem kiri maupun kanan. Dengan adanya sikap tawasud, umat Islam bisa adil, lurus, tidak mudah mengkafirkan, toleransi, menghargai pendapat orang lain, menyayangi sesama manusia, cinta damai, dan supaya menjadi agama Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari ukhuwah adalah persaudaraan yang agung menurut Islam, yang merupakan suatu ikatan yang sangat kuat yang tidak dapat ditangani oleh ikatan lain dalam bentuk apapun. Sekian dari acara talk show kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.